Selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Yes, akhirnya kita ketemu lagi di video indoor dan kali ini kita mau ngebahas atau lebih tepatnya nerawang mobil baru apa saja yang akan meluncur sepanjang 2025 ini. Menarik nih, buat kalian yang udah nabung dari tahun lalu atau memang punya rencana mau beli mobil baru buat kebutuhan sehari-hari di tahun ini. Fix, jangan kemana-mana, pantengin video ini hingga selesai dan selamat menonton. Yang pertama dan kemungkinan besar akan dirilis di Indonesia adalah Mitsubishi Xpander. Tapi ini versi hybridnya. Mobil hybrid ini pertama kali diluncurkan untuk pasar Thailand sekitar Februari 2024 lalu. Mitsubishi nawarin dua model sekaligus, baik yang Xpander LMPV dan juga Xpander Cross yang main di segmen LSUV. Nah, di sana mobil ini dijual dengan harga 912.000 baht atau sekitar 405 jutaan. Mitsubishi bilang peluncuran dua Xpander hybrid ini adalah bagian dari dukungan mereka untuk karbon netral pada 2050. Oke, secara tampilan Xpander dan Xpander Cross Hybrid kelihatan nggak berbeda dibandingkan varian mesin konvensionalnya, baik dari sisi eksterior dan juga interior. Tapi di interior ada perbedaan sedikit, kayak contohnya pakai sentuhan tuas transmisi baru, lalu juga dilengkapi dengan desain setir yang baru juga. Oh ya, tentu karena ini mobil hybrid, ada emblem SUV di bagian grill depan, pintu samping, dan juga di pintu bagasi belakangnya. Tentu jelas menu utamanya ada pada teknologi hybridnya. Mitsubishi kasih nama Emotion untuk fungsi hibrida ini, di mana mengkomunikasikan mesin bensin, baterai tambahan, dan juga motor listrik sebagai penggerak tambahannya. Jadi si mobil bisa ganti mode berkendara secara otomatis. Mulai dari full baterai, hybrid paralel, serta fungsi dari regeneratifnya. Dan duo Xpander hybrid ini juga pakai engine baru, mesin bensin 1600 cc DOHC 16 katup yang bisa pasok tenaga 95 horsepower dan torsi sampai 134 Nm. Nah, berkat suntikan hybridnya, baik dari baterai dan motor listriknya, tenaga gabungan yang bisa dihasilkan adalah 116 HP dan torsinya 255 Nm. Di Thailand, Xpander hybrid ini punya fitur yang menarik nih. Salah satunya 7 opsi drive mode dan ada active yaw control seperti di Mitsubishi X-Force di pasar Indonesia. Selain itu juga ada fitur active stability control, hill start assist, traction control, dan peranti keselamatan lainnya. Calon mobil baru yang akan muncul di tahun ini, dia adalah Suzuki Fronx. Mobil ini masuk di segmen SUV compact 5 penumpang dan akan menantang Toyota Race, Daihatsu Rocky, Kia Sonet, Nissan Magnite, hingga Honda WR-V. Suzuki Fronx juga sudah melakukan serangkaian uji jalan di Indonesia ya, dengan balutan stiker kamuflase saat itu. Selain itu, mobil ini juga telah terdaftar di Samsat PKB Jakarta yang membuat indikasi kuat kalau mobil ini segera mengaspal dalam waktu dekat. Nah, nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB tipe paling rendah dari Fronx mulai 177 juta. Sedangkan trim tertingginya senilai 205 juta aja. Tentu pasti akan ada sedikit gap kenaikan harga yang akan ditawarkan secara on the road. Ya, semoga aja nantinya akan dirakit dan dijual di Indonesia dan diproduksi secara lokal sehingga harganya bisa ditekan dan juga lebih kompetitif. Di pasar global, Suzuki Fronx dibekali dengan dua pilihan mesin. Pertama, engine bensin 1200 cc naturally aspirated, lalu juga ada 1000 cc dengan turbo, tapi kayaknya untuk pasar Indonesia akan dijali mesin K15B 1500 cc yang serupa atau mirip dengan Suzuki XL7 dan juga R3. Punya tenaga 105 HP dan torsinya 138 Nm dengan dua opsi transmisi. Pertama ada manual 5 percepatan dan juga matic konvensional 4 percepatan. Menarik nih, buat nunggu kehadirannya, berpeluang jadi opsi terjangkau dari lawan-lawannya yang sudah ada, tapi tetap nawarin value yang jempolan. Dari rekan produk Chery di Indonesia, mungkin Chery Tiggo 5X yang kurang dapat atensi dari konsumen. Ya, meski harganya menarik, lalu juga dijual lebih murah dari lawan-lawannya dan punya fitur yang lengkap, nyatanya mobil ini belum bisa gedor minat hati si pembelinya. Pertimbangan paling masuk akal adalah di desainnya. Tiggo 5X yang sekarang memang paling kelihatan culun dibanding Tiggo 7, Tiggo 8, ataupun Omoda 5. Nah, maka dari itu Chery Indonesia lagi siapin model terbaru yang sama-sama di segmen Tiggo 5X namun dengan tawaran yang lebih paripurna. Nah, kalau lihat dari teaser ataupun gambar siluet bodi mobil ini memang terlihat lebih dinamis, pakai headlamp yang modern dan taillight LED yang terintegrasi. Sekilas memang cakep sih. Entah akan jadi model baru atau jadi model all new dari Tiggo 5X. Tapi yang jelas sudah dikonfirmasi sama Chery Indonesia kalau mobil baru ini akan rilis di 2025. Jelas desain ini lebih stand out dibanding Tiggo 5X, meski penampakan Tiggo Cross ini memang masih terlihat abu-abu. Jadi kita tunggu aja nanti bagaimana desain yang ditawarin oleh Chery Tiggo Cross ini.
Nah, kalau nanti Cherry Indonesia masarin Tigo Cross tanpa pengurangan fitur, mobil ini jadi opsi yang menarik banget buat konsumen yang rewel soal fitur. Dan dia akan pakai 6 airbags, lalu juga ada kamera 360. Tigo Cross juga pasti akan disuntik peranti ADAS yang lengkap. Tinggal ditunggu aja apakah fitur seperti lane keeping assist dan juga lane following assist akan dihadirkan pada model ini. Pasal fitur ADAS ini absen di Tigo 5X. Dan terakhir ini juga rasanya jadi model yang paling ditunggu-tunggu sama konsumen di Indonesia. Apalagi kalau bukan Toyota Avanza Hybrid, termasuk model Veloz Hybridnya. Menarik nih, mobil paling laris dari Toyota Indonesia disuntik teknologi hibrida. Makin nawarin efisiensi BBM yang irit dan juga jadi portofolio yang ramah lingkungan, seenggaknya di segmen entry level dari produk Toyota. Yes, memang belum ada informasi valid soal kemunculan Avanza Hybrid ini di Indonesia, terutama dari mulut Toyota sendiri. Tapi dalam dokumen Permendagri nomor 8 tahun 2024 tercantum kode menarik yang menyeratkan model hybrid Avanza ini akan segera meluncur di pasar domestik. Jadi terdapat dua varian berdasarkan data yang terlampir. Pertama berkode W102RS-LBFJ 1.5HV. dengan NJKB senilai 264 juta. Sementara tipe tertingginya dengan kode yang sama, lalu dengan 1.5 QHV CVT SS seharga 284 juta. Nah, kode HV ini banyak diasumsikan sebagai akronim dari kata hybrid vehicle. Ya, sekali lagi ini hanya prediksi, tapi menarik buat menunggu kehadiran ataupun kelahiran dari Avanza dan juga Veloz Hybrid. Nah, kalau kalian ada prediksi nggak mobil baru apa yang kira-kira akan ditetaskan di tahun ini? Ayo kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. So, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!